Hai siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Sylvia sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya ada Safira Delviana dan Weni Astuti. Di sini kami akan membahas materi tentang brand management atau manajemen merek. Mungkin langsung saja masuk kepada pemateri pertama yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu definisi merek. Merek merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha, meliputi kegiatan perdagangan, industri maupun kegiatan jasa, menurut Suharseno, Hidayat, dan Dewi 2013. Nah, pada awalnya merek hanyalah sebuah tanda agar konsumen dapat membedakan satu produk dengan produk lainnya. Merek juga membantu agar konsumen lebih mudah mengingatnya, sehingga mempermudah pengambilan keputusan ketika melakukan pembelian, menurut Susanto dan Wijarnako 2004. Nah, dari sisi pelaku usaha, merek menunjukkan kualitas suatu produk yang dimiliki untuk menarik minat konsumen. Sedangkan di sisi konsumen, merek merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian maupun penggunaan suatu produk dagang dan jasa. Merek juga dapat memunculkan brand image bagi konsumen sehingga memberikan jaminan kepercayaan konsumen untuk tetap menggunakan barang atau jasa tersebut secara kontinu. Tentunya, hal tersebut merupakan peluang menguntungkan bagi pelaku usaha. Merek merupakan aset kondisional bagi pemiliknya yang dapat menghasilkan manfaat finansial, sehingga perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam hal pembuatan merek. Kasyafera 2007. Nah, nama merek yang paling efektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mudah untuk diucapkan, baik pembeli domestik maupun luar negeri. Yang kedua, mudah untuk diingat. Yang ketiga, mudah untuk dikenali. Yang keempat, pendek. Yang kelima, berbeda atau unik. Yang keenam, menggambarkan produk. Yang ketujuh, menggambarkan penggunaan produk. Yang kedelapan, menggambarkan manfaat dari produk. Yang kesembilan, mempunyai konotasi yang positif. Yang kesepuluh, memperkuat citra produk yang diinginkan. Yang ke-11, secara hukum kepentingannya terlindungi baik di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Nah, merek adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan manfaat dan jasa tertentu secara konsisten pada pembeli. Merek terbaik menjadi jaminan kualitas. Namun, pemberian nama atau merek suatu produk hendaknya tidak hanya merupakan suatu simbol, karena merek memiliki 6 tingkatan pengertian menurut Rangkuti 2002. Yang pertama yaitu atribut. Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung dalam satu merek. Yang kedua yaitu manfaat. Merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Produsen harus dapat menerjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional maupun emosional. Nah, yang ketiga, nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. Yang keempat, yaitu budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya, Mercedes mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien, dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang kelima yaitu kepribadian. Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang ia gunakan. Yang keenam yaitu pemakai. Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan mereknya. Nah, selanjutnya, apabila suatu perusahaan memperlakukan merek hanya sekedar suatu nama, maka perusahaan tersebut tidak melihat tujuan merek yang sebenarnya. Tantangan dalam pemberian merek adalah mengembangkan suatu set makna yang mendalam untuk merek tersebut.
Dengan mementingkan tingkat pengertian merek tersebut, perusahaan harus menentukan pada tingkat mana akan menanamkan identitas merek. Nah, mempromosikan atribut merek saja merupakan salah satu kesalahan, yaitu menurut Rangkuti 2002. Yang pertama, konsumen tidak begitu tertarik pada atribut-atribut merek dibandingkan dengan manfaat merek. Yang kedua, pesaing dapat dengan mudah meniru atribut tersebut. Yang ketiga, atribut yang sekarang mungkin nanti akan kurang bernilai, sehingga merugikan merek yang terlalu terikat pada atribut tersebut. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya merupakan suatu simbol, karena merek memiliki 6 tingkatan pengertian menurut Rangkuti 2002. Yang pertama yaitu atribut. Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung dalam suatu merek. Yang kedua yaitu manfaat. Merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Produsen harus dapat menerjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional maupun emosional. Nah, yang ketiga, nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. Yang keempat, yaitu budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya Mercedes mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien, dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang kelima yaitu kepribadian. Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang ia gunakan. Yang keenam yaitu pemakai. Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan mereknya. Nah, selanjutnya, apabila suatu perusahaan memperlakukan merek hanya sekedar suatu nama, maka perusahaan tersebut tidak melihat tujuan merek yang sebenarnya. Tantangan dalam pemberian merek adalah mengembangkan suatu set makna yang mendalam untuk merek tersebut. Dengan mementingkan tingkat pengertian merek tersebut, perusahaan harus menentukan pada tingkat mana akan menanamkan identitas merek. Nah, mempromosikan atribut merek saja merupakan salah satu kesalahan, yaitu menurut Rangkuti 2002. Yang pertama, konsumen tidak begitu tertarik pada atribut-atribut merek dibandingkan dengan manfaat merek. Yang kedua, pesaing dapat dengan mudah meniru atribut tersebut. Yang ketiga, atribut yang sekarang mungkin nanti akan kurang bernilai, sehingga merugikan merek yang terlalu terikat pada atribut tersebut. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu peranan dan manfaat merek. Menurut Rangkuti pada tahun 2002, merek merupakan sebuah nama atau simbol seperti logo, merek dagang, desain kemasan, dan sebagainya, yang dibuat untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Merek dapat juga dijadikan ciri untuk membedakan satu produk dari produk pesaing. Merek yang telah dipatenkan dapat membuat produk tersebut menjadi lebih terlindungi dari upaya pemalsuan dan pembajakan. Peranan merek di sini menjadi sangat penting karena pembedaan satu produk dari produk lainnya sangat tergantung pada merek yang ditampilkan. Merek yang memiliki asosiasi merek yang unik dapat dibuat berdasarkan atribut produk yang unik, nama yang unik, kemasan yang unik, serta didukung oleh strategi distribusi dan iklannya yang sesuai, cenderung lebih cepat berhasil dibandingkan merek yang biasa aja. Menurut Kotler dalam Shimamura pada tahun 2002, keberadaan merek bermanfaat bagi pembeli, perantara, produsen, maupun publik.
Bagi pembeli, merek bermanfaat untuk menceritakan mutu dan membantu memberi perhatian terhadap produk-produk yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Sedangkan menurut Susanto dan Wijarnako, pada tahun 2004, merek yang kuat memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, merek yang kuat untuk membangun loyalitas dan loyalitas akan mendorong bisnis kembali berulang kembali. Dengan terus memelihara loyalitas pelanggan terhadap merek, keuntungan masa depan akan diperoleh dari pelanggan akan cenderung meningkat. Menurut Bob Sikoff dalam Susanto dan Wijarnako pada tahun 2004, peningkatan loyalitas pelanggan sebesar 5% dapat menaikkan keuntungan dari pelanggan hingga 100%. Selain itu, peningkatan loyalitas pelanggan sebesar 2% setara dengan penurunan biaya sebesar 10%. Dikatakan juga oleh Susanto dan Wijarnako pada tahun 2004, merek yang kuat memungkinkan tercapainya harga premium dan akhirnya memberikan laba yang lebih tinggi. Dikatakan juga oleh Susanto dan Wijarnako pada tahun 2004, merek yang kuat memungkinkan tercapainya harga premium dan akhirnya memberikan laba yang lebih tinggi. Dengan demikian, merek yang kuat dalam jangka panjang dapat memberikan hasil yang lebih besar bagi para pemegang saham dan stakeholder. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Baiklah, saya Weni Astuti akan menyampaikan materi mengenai manajemen merek. Manajemen merek sangat penting untuk keberhasilan setiap organisasi, dan perusahaan yang cerdas tahu bahwa merek yang kuat tidak dibangun oleh pemasaran saja, tetapi mengharuskan setiap karyawan untuk berperan. Menurut Srivastava Shankar dan Ruket, pada tahun 1994, brand management adalah serangkaian kegiatan kompleks yang meliputi penanganan hubungan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Sambil menjelaskan tindakan dan reputasi terdahulu suatu perusahaan dan tindakan pesaing, dalam upaya untuk membangun sebuah citra kuat yang memenangkan komitmen konsumen terhadap suatu produk. Unsur-unsur elemen kunci manajemen merek adalah: yang pertama, daya inovasi merek; yang kedua, orientasi pelanggan terhadap merek; yang ketiga, relevansi dari merek; yang terakhir adalah tanggung jawab sosial merek. Yang selanjutnya, secara garis besar, merek dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama merek fungsional, citra merek, dan merek eksperiensial. Merek fungsional terutama berkaitan dengan manfaat fungsional, sehingga sangat terkait dengan penafsiran yang dikaitkan dengan atribut-atribut fungsional. Misalnya seperti produk Rinso untuk mencuci pakaian. Dan selanjutnya, merek fungsional sangat mengutamakan kinerja produk dan nilai ekonomisnya. Faktor yang menentukannya adalah 3P, produk, price, and place, sehingga kualitas produk, harga yang kompetitif, dan ketersediaannya pada saluran distribusi sangatlah penting. Ciri khas dalam mengelola merek jenis ini adalah selalu memelihara reputasinya. Yang kedua yaitu citra merek. Citra merek terutama untuk memberikan manfaat ekspresi diri. Contohnya adalah seperti Mercedes-Benz. Sebagai merek yang bertujuan untuk meningkatkan citra pemakainya, merek ini haruslah mempunyai kekuatan untuk membangkitkan keinginan. Faktor komunikasi memang peranan utama dalam mengelola merek jenis ini. Sebagai merek yang memberikan manfaat ekspresi diri, dalam proses pengambilan keputusan konsumen memiliki keterlibatan yang tinggi. Kemewahan, kemegahan, dan keagungan merupakan ciri khas yang ditampilkan di dalam pengelolaan merek ini. Yang terakhir yaitu merek eksperiensial. Merek eksperiensial terutama untuk memberikan manfaat emosional. Contohnya Disney. Merek ini sangatlah mengutamakan kemampuan dalam memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa terkesan dan merasakan bedanya dengan pesaing. Faktor yang menentukan adalah 2P, yaitu place and people, yang mana place adalah tempat untuk sarana yang memberikan pengalaman yang dapat dirasakan oleh pelanggan, misalnya saja wahana Disney. Dan selanjutnya people. People ini adalah
para karyawan yang memberikan layanan atau service delivery kepada pelanggan. Dalam pengambilan keputusan terhadap pemilihan merek ini, konsumen memiliki keterlibatan yang sangat tinggi. Kunci untuk mengelola merek ini adalah konsisten dan dalam memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa terkesan dan merasakan bedanya dengan pesaing. Faktor yang menentukan adalah 2P, yaitu place and people, yang mana place adalah tempat untuk sarana yang memberikan pengalaman yang dapat dirasakan oleh pelanggan, misalnya saja wahana Disney. Dan selanjutnya people. People ini adalah para karyawan yang memberikan layanan atau service delivery kepada pelanggan. Dalam pengambilan keputusan terhadap pemilihan merek ini, konsumen memiliki keterlibatan yang sangat tinggi. Kunci untuk mengelola merek ini adalah konsisten